Perkenalkan, nama saya Adelia Oktaverani, NIM 5003. Saya Imaniar Riyandini, NIM 20021020205023. Saya Andina Wahyu Nawangwulan dengan NIM 5120. Yang pertama ada pengertian seni anak. Anak adalah pribadi yang unik yang memiliki kemampuan dan kebutuhan khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Kebutuhan khusus yang dimaksud di sini itu adalah kebutuhan untuk mengekspresikan dirinya. Nah, lalu bagaimana sih seorang anak itu mengekspresikan dirinya? Seorang anak bisa mengekspresikan dirinya melalui pendidikan seni. Dengan pendidikan seni dapat memberikan kontribusi pengembangan diri anak. Kontribusi yang dimaksud di sini itu adalah pemberian ruang untuk berekspresi, pengembangan potensi kreatif dan imajinatif, peningkatan kepekaan rasa, menumbuhkan rasa percaya diri, dan yang terakhir ada pengembangan wawasan budaya. Hal yang paling utama dalam seni adalah ditemukannya ruang untuk ekspresi diri. Artinya, seni itu menjadi wahana untuk anak menyampaikan keinginan, pikiran, ataupun perasaan melalui aktivitas seni. Sehingga menimbulkan rasa kesenangan ataupun kepuasan tersendiri. Dengan begitu, anak akan lebih percaya diri dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Nah, berekspresi melalui seni itu ada banyak macamnya. Ada berekspresi melalui seni rupa, berekspresi melalui seni tari, berekspresi melalui seni musik, dan yang terakhir ada berekspresi melalui seni teater. Selanjutnya ada tahap perkembangan seni anak. Tahap perkembangan seni anak menurut Lowenfield itu ada 3. Yang pertama, tahap coreng-mencoreng. Yang kedua ada tahap praskematik. Dan yang ketiga ada tahap bagan atau tahap skematik. Yang pertama ada tahap coreng-mencoreng. Tahap coreng-mencoreng ini tuh berlaku bagi anak usia 2-4 tahun. Pada periode ini itu, anak menggambar dengan arah yang belum terkendali. Pada periode ini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, coretan tak beraturan. Yang kedua, coretan terkendali. Dan yang terakhir ada coretan bernama. Ciri gambar yang dihasilkan anak pada tahap corengan tak beraturan adalah bentuk gambar yang tidak sesuai, mencoreng tanpa melihat ke kertas. Jadi, seorang anak itu hanya menggambar asal-asalan pada kertas. Selanjutnya, corengan terkendali. Pada corengan terkendali itu, anak sudah bisa menemukan kendali visualnya terhadap gambar yang telah ia buat. Misalnya, anak itu sudah bisa menghubungkan titik-titik menjadi sebuah garis. Yang terakhir ada corengan bernama. Pada corengan bernama ini tuh biasanya terjadi pada anak usia 3-4 tahun. Pada tahap corengan bernama ini itu, anak sudah bisa menjelaskan maksud apa yang ia gambar. Misalnya, ketika anak menggambar garis-garis lengkung, ketika ditanya, itu kamu sedang gambar apa? Anak itu sudah bisa menjelaskan maksud apa yang ia buat. Misalnya dia itu menjawab, ini itu ulat, kayak gitu. Berikut contoh gambar dari corengan tak beraturan. Selanjutnya ada tahap praskematik. Tahap praskematik ini berlaku pada anak usia 4 sampai dengan 7 tahun. Pada tahap praskematik ini, anak mulai menguasai gerakan-gerakan pada tangannya. Dan anak mulai menyadari adanya hubungan antara bentuk-bentuk yang digambarkannya dengan bentuk-bentuk yang diperhatikannya. Maksudnya itu pada tahap praskematik ini, anak itu sudah bisa menjelajah hubungan antara menggambar, berpikir, dan kenyataan. Misalnya ketika menggambar orang, anak itu menjadikan bentuk lingkaran sebagai kepala yang dihubungkan dengan garis-garis sebagai tangan dan kaki. Nah, pada tahap praskematik ini, perhatian anak itu lebih tertuju pada objek gambarnya saja, bukan pada warna gambarnya. Maksudnya di sini itu, anak akan memberi warna pada objek sesuai apa yang ia sukai, bukan sesuai dengan kenyataannya. Berikut
contoh gambar dari tahap praskematik anak. Yang terakhir ada tahap bagan atau tahap skematik. Istilah bagan ini itu mengacu pada penggunaan objek secara berulang-ulang. Misalnya bentuk segitiga, lingkaran, lonjong, dan lain-lainnya. Nah, pada tahap ini itu anak sudah bisa mengambil ancang-ancang untuk menggambar. Misalnya, dia mau menggambar gunung. Dia tuh tahu ancang-ancangnya tuh bagaimana. Misalnya, harus menggambar segitiga terlebih dahulu. Kayak gitu. Nah, untuk penggunaan warnanya, pada tahap ini tuh anak sudah menyadari bagaimana warna yang sesuai di kenyataannya. Periode bagan ini itu berlaku untuk anak usia 7-9 tahun. Berikut contoh gambar dari tahap bagan pada anak. Tahap perkembangan anak menurut STTPA nomor 137 dan 146 tahun 2014. Pada STTPA nomor 137 tahun 2014 pasal 10 ayat 7 dijelaskan bahwa seni sebagaimana dimaksud meliputi kemampuan mengeksplorasi dan mengapresiasikan diri, berimajinasi dengan gerakan, musik, drama, dan beragam bidang seni lainnya, yaitu seni lukis, seni rupa, kerajinan, serta mampu mengapresiasikan karya seni, gerakan, dan tari, serta drama. Sedangkan pada STTPA nomor 146 tahun 2014 pasal 5 ayat 7 dijelaskan bahwa program pengembangan seni sebagaimana dimaksud mencakup perwujudan sesuatu untuk berkembangnya eksplorasi, ekspresi, dan apresiasi seni dalam konteks bermain. Tingkat pencapaian perkembangan seni anak. Yang pertama, kelompok usia lahir sampai 12 bulan. Pada tahap usia ini, anak mampu membedakan antara bunyi dan suara. Yang kedua, kelompok usia 12-24 bulan tertarik dengan karya seni dan mencoba membuat sesuatu gerakan yang menimbulkan bunyi. Pada tahap ketiga, kelompok usia 2-4 tahun tertarik dengan kegiatan atau karya seni. Pada tahap keempat, kelompok usia 4-5 tahun, anak tertarik dengan kegiatan musik, gerakan orang, hewan, maupun tumbuhan. Pada tahap kelima, kelompok usia 5-6 tahun, anak mampu menikmati berbagai alunan lagu atau suara. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seni anak. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu ada faktor biologis. Faktor biologis yaitu perkembangan kreativitas anak yang dipengaruhi oleh gen yang diwariskan oleh kedua orang tuanya. Dan ada juga faktor fisiologis. Kesehatan memiliki pengaruh terhadap perkembangan kreativitas anak. Sehat dan aktifnya indera pada anak akan berpengaruh pada perilaku dan suasana hatinya. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang sehat akan menunjukkan kreativitas yang lebih baik. Faktor eksternal. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang mempunyai peran penting dalam mendidik anak. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua sangatlah berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Yang kedua, ada lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan terpenting setelah di keluarga. Di sini, pertama kalinya anak mengenal dunia luar dengan ruang lingkup yang lebih besar dari rumahnya. Lingkungan sekolah ini tentunya lebih beragam dan kompleks. Segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolah dapat mempengaruhi kreativitas anak, seperti guru dengan segala potensinya, banyak teman-teman sebayanya, serta pembelajaran, serta sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Yang ketiga, ada lingkungan masyarakat. Faktor budaya, kebiasaan, agama, dan keadaan demografi yang ada pada suatu masyarakat, diakui atau tidak memiliki pengaruh dalam perkembangan kreativitas anak. Misalnya, anak yang tinggal di kota, perkembangan kreativitasnya akan berbeda dengan anak yang tinggal di desa. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi mengembangkan kemampuan seni anak. Yang pertama yaitu imajinasi. Salah satu kegiatan pengembangan kreativitas melalui imajinasi adalah permainan peran. Bermain peran merupakan suatu permainan yang sifatnya berpura-pura, memanfaatkan imajinasi anak dan bersifat fantasi. Secara teori,
Permainan peran ini dibagi menjadi dua, yaitu makro dan mikro. Bermain peran makro adalah permainan peran yang mana si anak tersebut yang menjadi pemeran dan dalam permainan tersebut. Sedangkan bermain peran mikro adalah suatu permainan peran yang dimana si anak tersebut menjadi sosok sutradara atau pemegang cerita, yang mana pemerannya bisa berupa wayang ataupun boneka. Permainan peran ini dapat meningkatkan kreativitas anak dalam berbahasa. Dan yang kedua, yaitu musik. Musik merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengekspresikan perasaan seseorang, suasana hati, dan juga emosi. Ekspresi tersebut bagi beberapa orang dapat menghasilkan suatu produk baik dalam bentuk lagu maupun irama. Dalam musik, kegiatan pengembangan kreativitas melalui seni musik dapat meningkatkan beberapa hal dalam diri anak. Bermain alat musik dapat meningkatkan rasa percaya diri pada diri anak serta membangun kedisiplinan. Sementara bernyanyi dapat meningkatkan kemampuan berbahasa anak serta mengontrol pernafasan. Yang selanjutnya yaitu menciptakan sebuah karya. Dalam kegiatan ini bukan hanya kreativitas anak saja yang berkembang, namun juga kognitif anak. Dalam kegiatan ini, anak akan menggunakan imajinasi mereka untuk menciptakan sesuatu melalui benda-benda yang ada di sekitar mereka. Dengan demikian, anak dapat berekspresi dengan sesuka hati. Yang selanjutnya yaitu eksplorasi. Kegiatan eksplorasi merupakan suatu kegiatan yang berusaha mengembangkan kreativitas anak melalui perkembangan fisik mereka. Melalui kegiatan eksplorasi, motorik anak dapat dikembangkan dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Yang selanjutnya yaitu eksperimen. Dalam kegiatan eksperimen ini, anak diberikan percobaan-percobaan sederhana, seperti percobaan lilin yang menyala. Lilin yang menyala, apinya akan mati jika ditutup dengan gelas dikarenakan tidak ada udara. Di sini, anak akan belajar mengenai sebab akibat. Yang selanjutnya yaitu proyek. Dalam kegiatan ini, kemampuan berpikir anak akan diasah untuk membuat suatu proyek secara bersama-sama. Disinilah ide atau imajinasi anak dapat berkembang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang praktek kegiatan mengembangkan seni anak. Yang pertama yaitu ada menggambar. Tujuan dari menggambar tersebut adalah yang pertama yaitu mengembangkan ekspresi melalui media gambar. Yang kedua, mengembangkan imajinasi, fantasi, dan kreasi. Yang ketiga, melatih otot tangan atau jari, koordinasi otot dan mata. Dan yang keempat yaitu memupuk perasaan estetika melalui pengamatan. Yang selanjutnya yaitu ada ekspresi gerak menurut irama. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan ekspresi diri antara musik dan gerak, menembangkan rasa keindahan, mengembangkan imajinasi dan inisiatif. Yang selanjutnya yaitu ada melukis dengan jari atau finger painting. Tujuan dari melukis dengan jari tersebut yaitu yang pertama mengembangkan ekspresi melalui media lukis dengan gerakan jari dan tangan. Yang kedua yaitu memupuk perasaan terhadap gerakan tangan. Dan yang ketiga yaitu memupuk perasaan keindahan. Selanjutnya ada melukis dengan kuas. Tujuan dari melukis dengan kuas tersebut yaitu yang pertama mengembangkan ekspresi melalui media lukis. Yang kedua mengembangkan imajinasi, fantasi, dan kreasi. Yang ketiga melatih otot tangan atau jari, koordinasi otot dan mata. Dan yang keempat yaitu memupuk perasaan estetika dan melatih pengamatan. Yang selanjutnya yaitu ada melipat, menggunting, merobek, dan merekat. Tujuan dari kegiatan tersebut yaitu yang pertama mengembangkan ekspresi melalui media kreatif. Yang kedua melatih konsentrasi dan daya ingat anak. Yang ketiga, melatih pengamatan, memupuk ketelitian, kesabaran, dan kerapian. Dan yang keempat yaitu melatih otot-otot tangan atau jari, koordinasi otot, mata, dan keterampilan tangan. Yang selanjutnya yaitu ada mencap. Tujuan dari mencap tersebut yaitu yang pertama, mengembangkan ekspresi melalui media gambar. Yang kedua, memupuk perasaan terhadap gerakan tangan. Yang ketiga, memupuk perasaan keindahan, dan yang keempat yaitu melatih ketelitian dan kerapian.
Yang selanjutnya yaitu ada meronce. Meronce bertujuan untuk mengembangkan ekspresi melalui media ronce atau manik-manik. Kegiatan meronce akan lebih bermakna bagi anak apabila dilaksanakan dengan maksud tertentu, seperti meronce kalung, gelang, atau alat hias lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada bermain dengan alat perkusi. Bermain dengan alat perkusi bertujuan untuk mengembangkan ekspresi diri melalui alat-alat perkusi, mengembangkan rasa nada, mengenai irama, dan mengenai birama.